Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita telah mempelajari mengenai siklus menstruasi dan proses kehamilan ya dari bulan ke bulan, maka pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme persalinan atau kelahiran bayi. Ya, tapi sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustadz akan tanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu bagaimana proses persalinan atau melahirkan ya? Kalau setelah kemarin dari proses terbentuknya sel telur dan sel sperma, proses pematangan, kemudian proses fertilisasi ya, proses menyatunya dua sel gamet yaitu sel ovum dan sel sperma kemudian menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi janin dan pada saatnya janin yang berkembang akan dilahirkan. Nah, bagaimana prosesnya ketika setelah bayi dikandung selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Nah, maka kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah, baik. Jadi seorang ibu yang hamil ya, yang telah mengalami fase-fase perkembangan janin hingga 9 bulan yang telah terbentuk utuh menjadi calon bayi yang siap lahir, yang telah berkembang secara sempurna baik organ dan fisiknya ya, itu sesaat menjelang kelahiran, itu rahim akan berkala menjadi lebih peka. Rahim akan lebih peka terhadap proses yang akan terjadi sebelum persalinan. Yaitu apa? Yaitu adalah kontraksi. Ya, jadi otot-otot rahim akan mulai peka ya, secara berkala peka melakukan kontraksi hingga si bayi ini dapat dilahirkan. Nah, peningkatan kepekaan dan aktivitas rahim ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor hormon dan faktor mekanis. Nah, yang pertama adalah hormon yang memicu dalam proses kelahiran atau persalinan. Nah, yang pertama merupakan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini mempengaruhi dalam proses kontraksi otot ya. Jadi tingginya kadar hormon estrogen itu dapat memicu kepekaan uterus sehingga dia dapat merangsang kontraksi. Juga kemudian uterus menghasilkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini itu dihasilkan oleh janin, nah, tepatnya pada plasenta yang merupakan organ yang menutrisi si janin yang terbentuk sejak awal kehamilan. Nah, si hormon oksitosin ini juga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin. Nah, dua hormon ini, hormon oksitosin dan prostaglandin ini berperan kemudian dalam meningkatkan frekuensi kontraksi otot uterus atau otot rahim. Ya, jadi kekuatan kontraksi dari otot si rahim ini itu terjadi hingga si janin atau si bayinya dia lahir. Nah, selain itu juga ada hormon relaksin, yaitu yang dihasilkan juga oleh plasenta. Hormon relaksin ini berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang pinggul ketika nanti si bayi akan melalui proses persalinan atau dia keluar melalui si serviks dan masuk ke vagina, melewati vagina dan dia keluar. Nah, tadi secara hormonal ya juga sekarang adalah pada faktor mekanis. Jadi ketika tadi si hormon memicu kontraksi otot, nah sekarang kontraksi otot yang dihasilkan itu menghasilkan gaya dorong oleh otot-otot rahim. Ya. Jadi ketika otot-otot rahim tadi melakukan kontraksi atau terjadi kontraksi, maka dia akan menekan si janin ya.
menekan si bayi, menekan calon bayi yang akan lahir ini untuk keluar. Nah, dari keluarnya calon bayi ini terjadi gaya gesekan ya. Gaya gesekan berlawanan dengan gaya dorong yang diakibatkan oleh otot-otot rahim. Nah, sedangkan gaya gesek itu ya terjadi pada organ-organ bayi yang akan lahir dan dengan dinding plasenta. Nah, yang kemudian dapat berperan dalam proses semakin kecilnya gaya gesek itu adalah diantaranya yaitu si cairan ketuban ya, cairan ketuban dan hormon relaksin itu tadi ya. Nah, gaya gesek bayi dengan dinding serviks. Jadi ketika kepala itu akan keluar, maka dia akan mengalami gaya gesek dari dinding rahim. Nah, pada mulanya kontraksi terjadi selama 30 detik atau kurang ya, dalam rentang waktu 25 sampai 30 menit. Nah, pada saat puncaknya kontraksi dapat terjadi selama 60 sampai 90 detik. Nah, dan pada setiap 2 sampai 3 menit. Nah, kontraksi otot uterus atau otot rahim ini kemudian dimulai dari bagian atas lalu menuju hingga bagian bawah, memberikan gaya dorong pada bayi untuk melalui serviks atau memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar ya, untuk dapat lahir secara sempurna melalui serviks dan vagina. Nah, kemudian yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah fenomena bayi kembar. Tahukah kalian bagaimana bayi kembar itu dapat terbentuk ya? Jadi ada dua mekanisme ya, atau dua jenis dari si bayi kembar ini atau terbentuknya si bayi kembar ini. Yang pertama adalah pada umumnya ketika perempuan itu menghasilkan satu ovum sel telur setiap bulannya. Tetapi ada beberapa perempuan yang mampu menghasilkan 2 ovum setiap bulannya atau setiap siklusnya. Nah, ketika 2 ovum ini, 2 sel telur ini dibuahi bersamaan ya dengan masing-masing satu sperma, maka dia juga akan berkembang ya. Dia akan berkembang menjadi bakal calon janin ya, diawali dari perkembangan zigot. Nah, dia memiliki kantong ketuban yang berbeda, memiliki plasenta juga yang berbeda. Jadi disebut juga dengan kehamilan dizigot ya, atau kehamilan yang tidak bayi kembar yang tidak identik. Kenapa kok tidak identik? Karena dia dihasilkan oleh 2 sel telur yang masing-masing dibuahi 1 sel sperma. Ya. Jadi dia memiliki kantung ketuban yang berbeda. Ya, disebut juga dengan kehamilan dizigot ya. Karena dia berasal dari 2 sel telur dan 2 sperma yang berbeda. Kantong ketubannya pun juga berbeda. Nah, sedangkan yang selanjutnya, oh ya ini sebelumnya, biasanya bayi yang kembar secara dizigot ini itu tidak identik ya, mukanya, jenis kelaminnya biasanya juga bisa berbeda. Mukanya tidak berarti sama, hanya ketika lahir nanti akan terlihat seperti kakak beradik saja yang kebetulan lahirnya bersamaan. Ya, materi genetiknya juga beda. Nah, sedangkan si bayi kembar, sedangkan yang selanjutnya ini ada kita lihat foto bayi yang sangat mirip ya, kelaminnya sama, bajunya sama, mukanya hampir sama. Nah, bayi yang mirip ini itu atau bedanya dengan bayi yang lahir secara kembar tapi mukanya mirip, identik, nah, itu berasal dari satu sel sperma dan satu sel telur yang bergabung. Nah, bayi kembar ini itu terjadi jika setelah proses fertilisasi ya, atau fusinya gamet atau menggabungnya meleburnya sel telur dan sel sperma, itu zigot mengalami pembelahan sehingga terbentuklah 2 atau lebih embrio. Nah, embrio itu tumbuh dan berkembang dalam satu kantong ketuban dan satu plasenta. Ya. Nah, seperti kembar dizigot ya,
embrio ini memiliki tali pusar sendiri-sendiri, tetapi dia berada dalam satu kantong ketuban. Ya, dia berada satu kantong ketuban. Dia memiliki materi genetik yang sama karena dia dihasilkan oleh satu sel sperma dan satu sel telur. Ya, karena dia mengalami pembelahan yang kemudian menjadi masing-masing menjadi embrio. Ya, jadi dia materi genetiknya sama, mukanya sama, kelaminnya kebanyakan sama. Disebut juga dengan kembar monozigot atau identik. Nah, sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi seorang ibu dapat melahirkan anak kembar itu bermacam-macam. Di antaranya adalah usia ya. Salah satu yang menjadi faktor adalah usia. Ketika kehamilan itu mengalami atau kehamilan ibu pada usia tua, dia akan memungkinkan terjadi kehamilan kembar. Selain itu juga faktor-faktor genetik ya, faktor-faktor genetik dan faktor-faktor yang lainnya. Baik, mungkin itu saja temuan pagi hari ini. Jadi itu tadi ya, hormon yang mempengaruhi dalam proses persalinan ada estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Sedangkan proses terjadinya kehamilan kembar atau bayi kembar itu juga ada dua, yaitu kembar secara identik yaitu monozigot dan kembar secara tidak identik yaitu dizigot karena dia terbentuk oleh dua sel telur dan dua sel sperma. Itu saja, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.